Ada sebuah kisah memilukan tentang seorang gadis yang dipaksa menikah dengan sepupunya sendiri di usianya yang masih sangat muda. Merasa tak bahagia dan sering mengalami kekerasan dalam pernikahannya, wanita tersebut pun memutuskan kabur dari rumah untuk mengejar kebahagiaannya di tempat lain. Naas, di tengah pelariannya itu, sang wanita berhasil tertangkap dan akhirnya dieksekusi secara tragis oleh suaminya sendiri. Gilanya, bukannya merasa bersalah, sang suami malah memamerkan kepala wanita itu ke seluruh desa karena ia merasa bahwa aksi yang dilakukannya itu adalah sebuah aksi mulia atas nama kehormatan. Bagaimana cerita selengkapnya? Jadi begini kisahnya. Mona Haidari atau yang lebih akrab disapa Mona. Ia merupakan seorang gadis berusia 17 tahun yang lahir di kota Ahvaz, Iran pada tanggal 24 Desember 2004. Meskipun usianya yang masih sangat muda, Mona tidak pernah menjalani kehidupan normal seperti remaja-remaja lainnya karena Mona lahir dan tumbuh di lingkungan keluarga muslim yang sangat konservatif. Di mana dari yang diketahui ketika usianya baru menginjak 12 tahun, Mona telah dipaksa untuk menikah dengan seorang lelaki dewasa yang bernama Sajjad Haidari atau dipanggil dengan nama Sajjad. Tidak diketahui berapa tepatnya usianya ataupun pekerjaan yang sedang dilakukan Sajjad. Tetapi yang pasti, Mona dinikahkan dengan Sajjad karena Sajjad merupakan sepupunya sendiri dan mereka berdua sudah dijodohkan sedari kecil. Sebenarnya, secara hukum usia legal pernikahan di Iran untuk perempuan adalah 13 tahun, sementara laki-laki adalah 15 tahun. Tetapi, Iran juga memperbolehkan perkawinan di bawah usia itu selama wali nikah dari pihak perempuan menyetujui perkawinan tersebut. Untuk itulah Sajjad tetap bisa menikahi Mona meskipun usia gadis itu baru menginjak 12 tahun. Setelah menikah dengan Sajjad, Mona tidak pernah merasakan kebahagiaan sama sekali. Meskipun orang tua Mona melihat Sajjad sebagai sosok yang bertanggung jawab dan pekerja keras, tetapi di belakang mereka sebenarnya Sajjad adalah pria yang kasar dan temperamen. Tak jarang, di rumah Mona selalu menjadi sasaran amarah oleh Sajjad. Berbagai jenis kekerasan telah menjadi makanan bagi Mona dalam sehari-hari semenjak menikah dengan Sajjad. Mona bukannya tak pernah bercerita ataupun mengadu tindakan Sajjad kepada orang tuanya. Tak sekali dua kali Mona kabur dari rumah suaminya itu untuk pergi ke rumah orang tuanya dengan tujuan berlindung ketika Sajjad sedang mengamuk. Namun, semua itu tak serta-merta membuat Mona bisa lepas sepenuhnya dari Sajjad. Karena setiap kali Mona kabur meminta pertolongan ke rumah kedua orang tuanya, ayah dan ibu Mona selalu saja memaksa kembali kepada Sajjad dan menyuruhnya meminta maaf kepada lelaki itu. Tak hanya itu, bukannya marah putrinya disakiti oleh menantunya, orang tua Mona malah selalu menyalahkan Mona dan menyuruh Mona agar lebih taat lagi kepada suaminya. Situasi Mona yang menyedihkan itu pun kemudian semakin bertambah parah ketika dirinya melahirkan seorang buah hati ketika usianya tepat 14 tahun. Di usianya yang masih sangat muda itu, Mona harus mengurus buah hatinya seorang diri karena suaminya tidak mau membantunya sama sekali. Bahkan, seolah tak cukup sampai di situ saja penderitaan Mona. KDRT yang dialaminya pun semakin parah dari hari ke hari. Tanpa mau peduli selelah ataupun sesakit apa tubuh Mona di hari itu, Sajjad tetap saja tak akan segan-segan memaki dan menghardik Mona jika baginya Mona tidak becus dalam melayaninya sebagai seorang suami. Hal lainnya yang lebih menyayat hati adalah kenyataan bahwa di tengah situasi itu pun, orang tua Mona tetap tak pernah sekalipun membela ataupun melindungi Mona dari kebuasan suaminya. Setiap kali Mona memohon agar diperkenankan untuk bercerai dengan Sajjad, ayah dan ibunya justru memarahi Mona dan menyuruh Mona untuk bertahan demi buah hatinya.
Tak hanya itu, ayah dan ibu Mona juga terus menghujani Mona dengan ceramah-ceramah tentang laknat Tuhan kepada seorang istri yang tak mau menaati suaminya. Seolah-olah Mona telah menjadi seorang pendosa hanya karena ingin lepas dari segala kekerasan yang dialaminya selama ini. Karena tak ada satupun orang yang memihaknya di tengah kemalangan hidupnya itu, semakin hari Mona pun semakin terpuruk dan semakin terasing. Tanpa cinta, tanpa kasih sayang siapapun, Mona harus terus berjuang bertahan hidup setiap harinya demi dirinya dan juga buah hatinya. Singkat cerita, di sekitar akhir tahun 2011, atau yang lebih tepatnya ketika usia Mona sudah menginjak 16 tahun, Mona yang selalu merasa kesepian memulai untuk mencari hiburan di internet. Tanpa terduga keisengannya itu pun entah bagaimana berhasil membawa Mona ke sebuah website yang mempertemukannya dengan seorang lelaki Turki bernama Ali. Sayangnya, tak ada media yang menjabarkan mengenai identitas lengkap Ali. Adapun satu-satunya hal yang dituliskan di media tentang Ali hanyalah informasi bahwa Ali berasal dari Turki dan usianya lebih tua dari Mona. Melalui website itu, Ali dan Mona mulai berkenalan dan menjalin hubungan pertemanan. Namun, beberapa waktu kemudian hanya dalam waktu singkat, komunikasi yang terbangun di antara Ali dan Mona pun tiba-tiba saja semakin intens. Entah siapa yang memulai hal itu sebelumnya. Memiliki teman berbicara yang menyenangkan setelah sekian lama merasa kesepian, berhasil membuat benih-benih cinta mulai bermekaran di hati Mona. Hal itu tentu saja terjadi begitu saja di luar kendali Mona, karena meskipun tak pernah mencintai Sajat, berselingkuh dari suaminya itu tetap saja tak pernah ada di pikiran Mona. Sejak awal, Mona hanya berniat mencari teman. Mona tidak tahu jika akhirnya dirinya akan jatuh cinta dengan orang asing yang ditemuinya di sebuah website. Semakin hari perasaan cinta Mona kepada Ali semakin terasa. Apalagi ketika dirinya mengetahui bahwa ternyata lelaki itu pun memiliki perasaan yang sama dengannya. Tanpa terduga, Mona pun kemudian mulai berani untuk berselingkuh di belakang suaminya. Yang mana secara diam-diam Mona dan Ali telah resmi berpacaran meskipun keduanya belum pernah bertemu satu sama lain. Menjalin hubungan dengan Ali membuat Mona akhirnya merasakan pengalaman-pengalaman menyenangkan yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan seumur hidup. Bersama Ali, Mona bukan hanya jatuh cinta untuk yang pertama kalinya, namun untuk pertama kalinya juga Mona merasakan dihargai, dianggap ada, dan didengarkan oleh seorang laki-laki. Pada intinya, Ali berhasil membuat Mona merasa sangat nyaman dan aman. Sebuah perasaan yang mungkin tak pernah ia rasakan jika ia tidak bertemu dengan Ali. Dalam hubungan mereka, Mona tidak pernah menyembunyikan apapun kepada Ali. Mulai dari dirinya yang masih berstatus sebagai istri dan seorang ibu, hingga segala kepahitan-kepahitan yang ada di dalam hidupnya. Semuanya telah ia bagikan kepada Ali. Menanggapi curhatan hati Mona, Ali pun merasa geram dan menyarankan Mona untuk kabur dari rumahnya dan tinggal bersamanya saja di negara Turki. Saat itu, Ali bahkan berjanji untuk mengakomodasi semua kebutuhan Mona, sehingga Mona hanya perlu menyiapkan diri saja. Mendengar itu, Mona yang sudah sedari lama ingin kabur dari Sajat tentu saja merasa tertarik dengan tawaran Ali dan ia langsung menyetujuinya tanpa berpikir panjang. Dengan begitu, Ali pun langsung mengajak Mona untuk mendiskusikan rencana pelariannya dengan secara matang agar tak tertangkap oleh keluarga Mona. Singkat cerita, pada tanggal 20 November 2021, entah bagaimana caranya, Mona pun akhirnya berhasil melarikan diri ke negara Turki tanpa tertangkap oleh keluarganya. Saat berada di Turki, Mona pun menjalani kehidupan yang sangat menyenangkan bersama kekasih barunya, yaitu Ali. Kedua pasangan itu pun nampak telah benar-benar dimabuk cinta. Setiap harinya, mereka habiskan berkeliling Turki dan berfoto sebanyak-banyaknya. Lagi-lagi, untuk pertama kali dalam hidupnya, Ali membuat Mona merasakan apa yang dimaksudkan orang-orang dengan kebebasan dan kebahagiaan.
Di samping itu, ketika Mona sedang berbahagia bersama Ali di negara Turki, keluarganya yang ada di Iran ternyata sedang kelimpungan mencari kemana kaburnya Mona. Saat itu, Mona hanya pergi dengan membawa beberapa helai pakaian saja. Wanita itu benar-benar meninggalkan segalanya di Iran, termasuk juga buah hatinya yang baru berusia 3 tahun. Setelah beberapa bulan pencarian dan tidak juga menemukan jejak wanita itu, ayah Mona pun akhirnya menghubungi Interpol ataupun pihak kepolisian internasional untuk meminta bantuan mereka dalam mencari Mona. Laporan itu pun kemudian langsung diproses dan tim Interpol segera melacak keberadaan Mona. Tak lama setelahnya, akhirnya terungkaplah bahwa Mona sudah 4 bulan berada di Turki dan saat itu ia tinggal bersama dengan seorang laki-laki yang bernama Ali. Begitu menerima informasi tersebut, keluarga Mona pun seketika merasa marah dan sangat terkejut. Dengan sigap, ayah Mona pun langsung menghubungi kedutaan besar Iran di Turki untuk meminta bantuan. Lalu, tepat setelah laporannya itu ditanggapi, tanpa membuang waktu, ayah dan paman Mona pun langsung terbang ke Turki untuk menjemput Mona kembali ke Iran. Saat sampai di Turki, ayah dan paman Mona pun langsung menuju alamat tempat tinggal Ali. Lalu, begitu mereka berdua sampai dan mengetuk rumah Ali, Mona pun sangat terkejut dan panik melihat ayah dan pamannya berada di ambang pintu. Tanpa berbasa-basi, kedua lelaki itu pun dengan tegas langsung memaksa Mona untuk pulang ke Iran. Mona yang mendengar itu tentu saja menolak. Wanita itu tidak mau mengorbankan kehidupan bahagianya bersama Ali untuk kembali bersama Sajat. Selain itu, Mona sudah tahu bahwa saat ini Sajat pasti sedang sangat marah dan jika dirinya pulang, maka habislah dirinya di tangan suaminya itu. Dengan begitu, Mona pun sempat memohon kepada ayah dan pamannya agar meninggalkannya di Turki dan membiarkannya hidup bahagia bersama Ali. Namun, baik ayah dan pamannya sama sekali tidak mengindahkan permintaan Mona. Mereka tetap tegas ingin Mona kembali ke Iran dan mengurus keluarganya lagi. Bahkan, berulang kali ayahnya juga membawa nama buah hati Mona, sehingga hati Mona pun luluh ketika mendengar hal tersebut. Masih diliputi keraguan, Mona pun akhirnya menyatakan bahwa dirinya takut dihabisi oleh Sajat. Menanggapi hal itu, ayah dan pamannya pun akhirnya berjanji bahwa mereka akan melindungi Mona dari suaminya. Mendengar janji dari ayah dan pamannya, Mona yang sudah tertekan dan terpojok pun akhirnya setuju untuk kembali ke Iran. Sebelum pergi, tak lupa Mona meminta maaf dan berterima kasih kepada Ali atas keputusan terakhirnya itu. Adapun Ali sambil tersenyum mencoba mengerti keadaan Mona dan melepas kepergian wanita itu. Dan saat itulah kali terakhir keduanya saling bertatapan. Singkat cerita, Mona pun akhirnya tiba kembali di Iran pada tanggal 5 Februari 2022. Saat sampai, Mona meminta ayah dan pamannya mengantarnya ke kantor polisi terlebih dahulu untuk meminta perlindungan hukum. Dan mereka pun langsung menyetujui permintaan Mona. Kemudian mereka pun langsung berangkat ke kantor polisi dengan menggunakan mobil ayah Mona yang terparkir di bandara. Kemudian belum juga mereka sampai di kantor polisi. Di perjalanan tiba-tiba saja sebuah mobil menghadang mobil mereka, yang mana ternyata lelaki itu adalah Sajat, yaitu suami dari Mona. Saat itu Sajat tidak sendirian, ia terlihat bersama kakak laki-lakinya yang bernama Haida. Dengan mata yang melotot marah, Sajat pun langsung memaksa Mona untuk keluar dari mobil ayahnya dan menyuruhnya masuk ke dalam mobil miliknya. Dalam keadaan itu ternyata ayah dan paman Mona mengingkari janji. Mereka justru hanya bergeming seolah pasrah menyerahkan Mona ke tangan Sajat yang sedang dirasuki oleh amarah. Tanpa bantuan ayah dan pamannya, tenaga Mona tentu saja kalah dengan tenaga lelaki itu. Meski Mona telah mengerahkan seluruh tenaganya untuk memberontak, tetap saja dirinya berhasil diangkut oleh kedua lelaki itu dan dimasukkan ke dalam mobil. Sebelum akhirnya mobil pun melaju menuju ke arah rumah Sajat. Saat sampai di tujuan mereka, Mona pun kembali dibopong oleh Sajat dan Haida untuk menuju ke dalam rumah agar tidak kabur.
Saat itu, keadaan rumah sudah sangat sepi dan hanya ada mereka bertiga saja karena kedua buah hati mereka memang telah tinggal di rumah Ibu Mona sejak sedari Mona kabur dari rumah. Lalu, setelah sampai di dalam rumah, Haida dan Sajat pun membawa Mona ke dapur dan mengikat tangan serta kaki Mona. Saat itu, Mona mencoba memberontak sebisanya, tetapi lagi-lagi dirinya kalah tenaga dengan para lelaki itu. Kehabisan tenaga, Mona pun hanya bisa menangis dan memohon kepada Sajat agar suaminya itu mengampuninya dan melepaskan dirinya. Namun semuanya sia-sia. Sajat telah sepenuhnya dikuasai oleh amarah karena mengetahui istrinya tinggal bersama pria lain selama berbulan-bulan lamanya. Bagi Sajat, Mona telah mencoreng kehormatannya sebagai suami dan telah membuat malu nama keluarga Haidari. Untuk itu, sebagai suami sekaligus wali dari Mona, Sajat pun merasa pantas untuk menghukum wanita itu. Kemudian, ketika Mona masih menangis dan memohon, Sajat malah mengambil senjata tajam yang telah disiapkannya sebelumnya. Lalu, tanpa rasa iba, Sajat menarik rambut Mona ke arah belakang dengan menggunakan satu tangannya, sementara tangan satunya siap mengayunkan senjata tajam yang digenggamnya ke arah Mona. Hingga seketika, kepala Mona pun terpisah begitu saja dari tubuhnya. Setelah Sajat melakukan aksi pengeksekusian keji itu, Haida sigap mengambil selimut tebal di kamar utama. Lalu, mereka berdua pun membungkus tubuh Mona dengan selimut itu. Setelahnya, mereka lalu membopong jasad beserta kepala Mona untuk dibawa ke suatu tempat. Di tempat itu tubuh Mona yang dibungkus selimut pun mereka buang begitu saja. Sementara kepala Mona, ia tenteng dan ia pamerkan kepada seluruh tetangganya sambil tersenyum merasa bangga. Aksi Sajat itu pun berhasil mengundang kengerian di sepanjang jalan yang dilewatinya. Melihat hal itu, beberapa tetangga pun dengan sigap melaporkan kejadian itu kepada polisi. Sementara beberapa lainnya asik mengambil gambar dari fenomena mengerikan itu untuk dijadikan barang bukti sekaligus mengunggahnya di media sosial. Tak butuh waktu lama, rekaman yang menunjukkan Sajat menenteng-nenteng kepala Mona pun langsung menyebar dengan cepat di internet dan seketika memancing kemarahan publik. Diketahui beberapa waktu setelah kejadian tersebut, polisi pun langsung mendatangi lokasi kejadian dan mengamankan jasad Mona serta mengirimkannya ke pusat forensik. Namun, sayangnya kala itu polisi gagal untuk langsung menangkap Sajat dan juga Haida. Karena setelah melakukan aksi gila tersebut, kedua lelaki itu bersembunyi di suatu tempat. Untungnya, berkat bantuan publik, kurang dari 24 jam polisi pun akhirnya berhasil menangkap kedua orang itu dan langsung mengiringnya ke kantor polisi untuk segera diinterogasi. Berbagai bukti sudah dikumpulkan, termasuk juga rekaman yang telah tersebar di media, sudah cukup jelas untuk membuktikan Sajat sebagai tersangka dan juga Haida sebagai kaki tangannya. Kasus mereka pun akhirnya langsung diproses untuk diadili di pengadilan. Ketika di pengadilan, ibu dari Sajat yang turut bersaksi pun kemudian membela putranya dengan mengatakan bahwa aksi keji Sajat tersebut kepada Mona adalah bentuk pengeksekusian atas dasar kehormatan karena Mona telah melakukan perselingkuhan sehingga mencoreng nama baik keluarga. Sebagai informasi, hukum di Iran, tepatnya yang tercantum pada pasal 302 KUHP Islam Iran, memang menyatakan bahwa seorang secara hukum boleh mengeksekusi seseorang atas nama kehormatan jika memang orang tersebut melakukan kejahatan ataupun melanggar hukum syariat Islam, seperti salah satunya adalah berzina. Dan pengeksekusian tersebut bisa saja termaafkan jika keluarga korban memaafkan pelakunya. Namun masalahnya, selama hukuman tersebut berlaku, korban-korban dari pengeksekusian atas nama kehormatan itu umumnya hanyalah terbatas pada perempuan saja. Bahkan dalam 1 tahun terhitung ada ratusan perempuan di Iran yang kehilangan hidupnya hanya karena dianggap telah mencoreng nama baik keluarga. Awalnya, ayah dari Mona sebagai keluarga korban tidak menghitung aksi menantunya tersebut sebagai pengeksekusian atas dasar kehormatan karena sebelumnya Sajat tidak meminta izin terlebih dahulu kepada dirinya.
Namun, seiring persidangan berjalan, ayah Mona tiba-tiba saja mengubah pernyataannya dengan alasan bahwa dirinya telah mempertimbangkan perilaku dari putrinya. Kemudian, karena ayah Mona terhitung telah memaafkan perilaku Sajat kepada putrinya, pada tanggal 18 Januari 2023, pengadilan pun akhirnya membacakan hukuman final yang dijatuhkan kepada Sajat Haidari dan juga Haida Haidari, yang mana berdasarkan putusan itu, Sajat pun dijatuhkan hukuman penjara selama 7,5 tahun untuk aksi pengeksekusiannya dan tambahan 8 bulan untuk dakwaan penyerangan. Sementara Haida hanya dijatuhi hukuman penjara selama 45 bulan karena telah menjadi kaki tangan Sajat dalam tragedi itu. Putusan hakim kepada Sajat dan juga Haida sontak membuat kemarahan publik. Bahkan karena hal itu, aksi protes pun dilangsungkan di mana-mana untuk menekan pemerintah agar segera meloloskan undang-undang yang menjamin keselamatan perempuan dalam menjadi korban pernikahan dini dan KDRT. Namun sayang, sampai hari ini, pemerintah Iran nampaknya belum juga berbuat apa-apa untuk mengabulkan permintaan dan juga desakan dari masyarakat itu. Sehingga perempuan-perempuan di negara itu pun masih hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Karena tak ada satupun undang-undang yang bisa melindungi mereka dari kekerasan yang dilakukan oleh wali ataupun anggota keluarganya.